Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Perkenalkan di sini tuh ada murid baru. Boleh berdiri Kak, siapa namanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Konita Fotula ini, biasa dipanggil Aini. Ya, ini. Ya, terima kasih. Boleh duduk lagi. Di sini kita langsung membahas tentang materi aritmetika sosial. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih aritmetika sosial itu, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian harga jual beli dan untung rugi melalui masalah kontekstual dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan besaran dan persentase untung rugi melalui masalah kontekstual dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan besaran dan persentase diskon melalui masalah kontekstual dengan benar. Nah, mengapa aritmetika penting untuk kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmetika sosial. Dalam aritmetika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain harga jual, harga beli, untung, rugi, dan diskon. Di dalam materi ini, kalian akan diajak untuk menemukan dan memahami rumus terkait kegiatan aritmetika sosial. Diharapkan rumus tersebut tidak hanya sekedar dihafal, namun juga benar-benar dipahami. Nah, di sini ada studi kasus, 2 studi kasus. Boleh minta tolong siapa yang mau membacakan? Angkat tangannya. Oh boleh, ayo Kak Rara. Pak Subur tukang bubur kacang hijau. Pak Subur seorang penjual bubur kacang hijau di kota Lamongan. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur kacang hijau. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur kacang hijau dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur kacang hijau. Sudah, Bu. Oke, itu yang kasus pertama. Yang kasus kedua, boleh minta tolong anak laki-laki. Siapa yang mau membacakan? Oh, boleh, ayo, Fajri. Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Ya, oke. Dari 2 kasus tadi, siapa yang bisa menjawab berapakah total pendapatan yang diperoleh Pak Subur dan Pak Soso pada hari itu? Ada yang bisa menjawab? Jangan takut salah, Kak Bapak. Oke, lanjut ya. Nah, dari aktivitas jual beli di atas, mari kita cermati satu persatu. Yang pertama tadi, pada cerita Pak Subur, tukang bubur kacang hijau, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000. Didapat dari harga per porsinya dikali dengan banyaknya porsi yang terjual. Jika kita kurangkan pemasukan terhadap pengeluaran, maka didapatkan 1.100.000 dikurangi 100.000, 1 juta.
sehingga menghasilkan 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur kacang hijau pada hari itu. Yang kedua, pada cerita Pak Soso, tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 720.000. Didapat dari harga per porsi dikalikan dengan banyaknya porsi. Jika kita kurangkan pemasukan terhadap pengeluaran, maka didapatkan 720 dikurangi dengan 800. Nah, hasilnya itu minus 80. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 dari berjualan bakso pada hari itu. Nah, itu tadi studi kasus tentang pengeluaran, pemasukan, dan untung atau rugi. Nah, di sini dimasukkan dalam tabel dari kasus yang pertama, Pak Subur tukang bubur kacang hijau, pemasukannya tadi 1.100.000, ya. Pengeluarannya 1 juta. Nah, itu untungnya 100.000. Yang kedua ada Pak Soso, tukang bakso, pemasukannya 720.000, tetapi pengeluarannya 800.000. Jadi Pak Soso rugi 80.000. Nah, cara menghitung persentase keuntungan. Persentase keuntungan diperoleh dari pendapatan sisa suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya, PU itu persentase keuntungan, HP yaitu harga beli atau modal, HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan PU sama dengan HJ min HP per HP. Harga jual dikurangi dengan harga beli dibagi harga beli dikalikan dengan 100%. Begitu juga dengan menghitung persentase dari kerugian. Yang berbeda di sini yaitu harga beli dikurangkan dengan harga jual. Yang ketiga itu diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan pedagang kepada pembeli. Ini dibagi menjadi 3, ada menghitung besarnya diskon. Misalnya besar diskon yaitu persentase diskon dikali dengan harga awal. Contoh, jika harga baju 120.000 dan diskonnya 20%, maka besar diskonnya adalah 20% dikalikan dengan 120.000. Jadi ketemu 24.000. Itu diskonnya. Terus kalau menghitung harga setelah diskon atau harga bersihnya, harga bersih sama dengan harga awal dikurangi dengan besar diskon. Contohnya sama seperti yang tadi, harga baju dikurangi dengan besarnya diskon, yaitu 120 dikurangi dengan 24.000. Jadi harga setelah diskon yaitu 96.000. Terus ini contoh yang ketiga, ada menghitung persentase diskon dengan rumus besar diskon dibagi dengan harga awal dikali dengan 100%. Bisa dilihat sendiri contohnya ya. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Ya. Baik, kalau sudah paham, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membagikan LKPD. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, bisa dibentuk kelompoknya ya. Ayo, pindah kelompoknya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini dibagi, cewek sendiri, cowok sendiri. Oke. Nah, di lembar kerja LKPD itu ada nama
temanya, yaitu studi kasus, untung rugi, dan diskon dengan materi aritmetika sosial. Di situ ada kelompok, ini yang cewek kelompok 1 ya, yang cowok kelompok 2. Terus ada nama anggota, diisi dulu nama anggotanya. Dilihat lembar berikutnya, yaitu ada petunjuk kegiatannya ya. Dibaca baik-baik petunjuk kegiatan yang telah diberikan. Kerjakan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan petunjuk kerja. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan, hendaknya mengutamakan kerjasama dengan anggotanya sehingga mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang keempat, jika mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan, dapat bertanya pada bapak atau ibu guru. Yang terakhir, selamat mengerjakan dengan rasa senang dan gembira. Oke, dikerjakan. Di lembar berikutnya ada kegiatan 1. Guru mau bertanya, Ya boleh, ini dikerjakannya di sini atau di buku tulis? di sini saja. Oh iya, Bu, terima kasih. Ya boleh dikerjakan ya. Nanti kalau ada yang kesulitan atau kurang dipahami bisa tanya. Ya, Bu. Ya, itu ya durasi kerjaannya 3 menit, cukup 3 menit. Jadi satu kegiatan 1 menit. Karena itu soalnya tergolong mudah ya. Apakah sulit? Enggak, tadi kan udah dijelaskan sama Ibu. Iya. Ya, kan sudah silakan. Bisa. Ya, mungkin boleh gantian. Ya. Apa-apa? Saya bisa. Tidak Pak. Sudah sampai mana pengerjaannya? Kegiatan 2, Bu. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Belum, Bu. Oke, sudah, Bu. Oh ya, sudah selesai semuanya ya. Kita Ibu sudah. Oh, dikit lagi. Kelompok 1 sudah, Bu. Oh, kelompok 1 sudah. Boleh dipresentasikan hasilnya di depan sini? Iya, boleh. Ya, ayo. Ya, boleh semuanya maju ke depan. Ya, nggak apa-apa. Dipresentasikan kegiatan 1 dan 2 ya. Kelompok 2 sampai di kegiatan berapa? 3, ya boleh. Ya, bisa dipresentasikan. Perhatiannya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya, Bu. Dan kegiatan 2. Untuk kegiatan 1, Rika ingin berjualan donat, namun ia bingung harus memulai dari mana. Lalu ia bertanya kepada 2 orang temannya yang juga jualan donat, yaitu Dina dan Dira. Dina dan Dira menceritakan tentang pengalaman mereka berjualan donat. Dina membeli 1 kotak donat di pabrik donat seharga 36.000 dan menjualnya per butir dengan memperoleh uang 30.000 dari penjualan tersebut.
Dina membeli 2 kotak donat dari pabrik yang sama, lalu ia menjualnya dan memperoleh uang 81.600. Rika tidak mau kalah dari Dina dan Dina. Ia ingin menjual 2 kotak donat dan memperoleh untung 2 kali lipat lebih banyak dari Dina. Dari studi kasus tersebut, di mana Dina dan Dina memiliki modal dan hasil penjualan yang berbeda-beda. Apa definisi dari harga beli, harga jual, untung dan rugi yang harus Rika ketahui sebelum menetapkan strategi penjualannya? Nah, di sini jawabannya harga beli yaitu modal atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang. Sedangkan harga jual yaitu jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan barang. Untung suatu pendapatan yang melebihi modal yang dikeluarkan. Rugi suatu pendapatan yang tidak sampai pada modal yang dikeluarkan. Kasus 1. Dina merupakan seorang pecinta tanaman. Ia membeli 3 buah pot tanaman kaktus dengan harga 20.000 per pot. Setelah dirawat dan tumbuh menjadi tanaman yang cantik dan sehat, Dina menjual seluruh kaktus tersebut kepada temannya dengan harga 75.000. Kasus kedua, Davi membeli mobil mainan secara online dengan harga 30.000, namun ketika berangkat sampai warna mobil mainan tidak sesuai harapan, sehingga Davi menjualnya kepada temannya dengan harga 23.000. Kasus 1, berapa selisih uang yang didapatkan Dina dari penjualan ikat tanaman kaktus tersebut? Selisih harga jual, harga beli 75.000 dikurangi 60.000 sama dengan 15.000. Hitunglah persentase untung Dina. Persentase untung 15.000 per 75.000 sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Kasus 2, berapa selisih uang yang didapatkan Davi dari penjualan mobil mainan tersebut? Jawab, harga beli dikurangi harga jual. Harga beli 30.000 dikurangi harga jual 25.000 sama dengan 7. Harga jual 23.000 sama dengan 7.000. Hitunglah presentasi rugi Davi. Presentasi rugi 7.000 per 23.000 sama dengan 23,33%. Sudah Bu ya, boleh dulu tepuk tangannya ya. Ini nggak sedikit dari penjelasannya, dari presentasinya bagus sekali ya. Tapi ada yang kayak tadi harga beli dikurangi harga jual, tapi dikuranginya hilang, tapi tidak apa-apa. Dan seharusnya persentase dari untung maupun rugi itu dikalikan dengan 100% ya. Mungkin lupa cara membacanya, tapi tidak apa-apa. Oke, dari kelompok 2 udah selesai? Sudah. Bisa dipresentasikan hasil pengerjaannya jika kegiatan 3. Bapak boleh maju semuanya. Ya, boleh. Ya, kegiatan 3. Baik, dari kelompok 2, ini bagian dari kegiatan 3 dengan pertanyaannya, pernahkah kalian belanja di mall pada saat menjelang hari raya? Pemilik mall pada saat menjelang hari raya biasanya akan memberikan diskon. Ada yang memberikan diskon 15% sampai 70%. Apa artinya pemberian diskon tersebut? Bagaimana cara menghitung diskon? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus menyelesaikan permasalahan berikut. 1. Amelia belanja pakaian di mall untuk menyambut hari Lebaran. Ia membeli pakaian dengan harga 245.000 dan mendapatkan diskon 50%. Safira sangat menyukai novel. Dia pergi ke Gramedia dan membeli novel seharga 84.000 dan mendapatkan diskon sebesar 40%. Pertanyaan pertama, berapakah harga yang harus dibayar Amelia? Baik, saya akan menjawab. Diketahui harga pakaian seharga Rp245.000 dan mendapatkan diskon 50%. Untuk menghitung diskonnya yaitu harga pakaiannya dikalikan dengan diskon 50%. Rp245.000 dikali 50% yaitu Rp122.500. Harga yang harus dibayar yaitu harga jualnya dikurangi harga setelah dikalikan diskon yaitu
Rp245.000 dikurangi Rp122.500 dan hasilnya Rp122.500. Yang kedua, berapakah harga yang harus dibayar Safira? Diketahui harga novel yaitu Rp84.000 dan mendapatkan diskon sebesar 40%. Caranya sama, yaitu mencari diskonnya dulu, yaitu 40% dikali Rp84.000, hasilnya Rp33.600. Lalu harga jual dikurangi harga setelah diskon, yaitu Rp84.000 dikurangi Rp33.600, hasilnya Rp50.400. Apakah kalian tidak dapat menentukan apa yang dimaksud dengan diskon? Jika tidak, ayo buat kesimpulan di bawah ini. Diskon ialah pengurangan harga pokok atau harga awal barang jasa yang biasa dinyatakan dalam persentase atau nilai tertentu yang dihitung dengan mengalihkan persentase diskon dengan harga awal. Yang kedua yaitu bagaimana kalian membedakan harga sebelum diskon dan sesudah diskon. Harga setelah diskon adalah harga asli yang belum dipotong, sedangkan harga sesudah diskon adalah harga produk setelah dikurangi nilai diskon. Oke, tepuk tangannya ya. Boleh duduk. Ya, terima kasih. Dari penyampaian kelompok 2 sudah bagus sekali ya, ada diketahuinya. Terus rupiahnya juga dibaca. Oke. Selanjutnya, karena waktu kita dari sini sudah selesai, Ibu kasih itu ya, kuis individu dikerjakan di rumah. Ya, dibuat belajar. Nah, itu kan ada 2 soal atau 2 kasus. Di sini yang absennya ganjil siapa? Boleh angkat tangan? Ya. Nah, 3 ini absen ganjil mengerjakan soal nomor 1. Yang genap ini mengerjakan soal yang nomor 2. Jadi kalian mendapatkan kuis atau tugas individunya itu cuma 1 soal aja. Tergantung absensi kalian masing-masing. Oke. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini, Ibu ingin kalian itu merefleksi atau gimana sih pelajaran hari ini menurut kalian itu materi apa saja yang sudah dipahami oleh kalian semua? Tadi membahas tentang apa? Harga beli, terus harga jual, ya. Diskon, rugi, terus apa lagi? Untung. Ya, itu sangat dekat banget dengan kehidupan kita ya. Dan masalah-masalah tadi di LKPD tadi itu sangat sering kita jumpai gitu. Kayak yang di kegiatan 3 tadi, kita kan deket banget kayak ada diskon gitu kan. Suka ya pastinya cewek-cewek itu kan. Iya. Dan apakah ada materi yang kurang dipahami? Sudah paham ya. Untuk memperdalam materi lagi, Ibu beri itu kuis tadi. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Senangkah? Bingungkah? Atau gimana? Senang ya. Oke, selanjutnya karena materi ini sudah selesai, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu mengenai bruto, neto, dan taraf. Itu masih materi aritmatika sosial. Selanjutnya, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.